up, I'm hot city, I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction, and now that it's been a bit. Oke, selamat siang anak-anak. Nah, pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang sudah Ibu bahas minggu lalu mengenai surat lamaran. Nah, surat lamaran itu sendiri seperti yang kita bahas minggu lalu itu masih ada beberapa kekurangan materi yang akan Ibu bahas. Maka minggu ini Ibu akan melanjutkan materi surat lamaran. Nah, materi untuk hari ini, Ibu akan membahas mengenai unsur-unsur kebahasaan, kemudian contoh penulisan alinea, pembuka berdasarkan sumbernya. Anak-anak bisa melihat referensinya itu di buku maupun di internet. Ibu akan membahas secara singkat mengenai unsur-unsur kebahasaannya. Unsur-unsur kebahasaan itu ada 6. Jadi yang Ibu bahas ini hanya ada 6 ya. Yang pertama itu menggunakan bentuk surat yang standar. Bentuk yang standar di sini adalah seperti sistematika penulisan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apakah dia sudah standar sesuai dengan prosedurnya atau tidak. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Seperti Ibu katakan minggu lalu bahwa surat lamaran itu haruslah menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan pedoman KBBI kita. Kemudian yang ketiga itu menggunakan kata-kata yang sopan, di mana kata-kata itu tidak menyinggung orang lain ataupun satu instansi. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, dan informatif dan tepat sasaran. Jadi apa yang kita nanti katakan itu haruslah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tepat sasaran dan tidak melenceng dari hal-hal yang kalian ingin sampaikan. Nah, yang kelima, tulisannya itu haruslah bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Jadi jangan kalian nanti membuatnya itu tidak sesuai dengan apa itu kaidah ejaan, kemudian kaidah kebahasaannya seperti apa. Nah, apa yang kalian tulis haruslah mudah dibaca, jadi tidak hal-hal yang tidak sulit untuk orang lain cerna apa yang kalian maksud, seperti itu. Nah, yang keenam itu melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur halnya seperti apa, kemudian tempat tanggalnya, alamat, salam pembukanya, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan serta nama terangnya. Itu harus ada. Jika keenam komponen ini tidak ada, maka dapat dikatakan bahwa suatu surat lamaran itu tidak memenuhi unsur-unsur kebahasaan. Maka dari itu, silahkan kalian cermati surat lamaran, baik itu yang sudah kalian buat atau yang kalian lihat di internet. Apakah sudah memenuhi unsur-unsur kebahasaan ini atau belum? Nah, untuk lebih jelasnya mengenai unsur-unsur kebahasaan ini, akan Ibu berikan nanti contoh kalian bagaimana kalian nanti menganalisis bahwa apa yang kalian sudah tulis sebelumnya sudah benar atau tidak, begitu. Jadi nanti kalian akan membandingkan surat lamaran satu dengan surat lamaran yang lainnya. Jadi silakan nanti kalian cermati bagaimana unsur kebahasaannya. Oke, selanjutnya contoh penulisan alinea pembuka berdasarkan sumber. Jadi berdasarkan sumber itu penulisan alinea pembukanya juga ada pertimbangan ya, sesuai umpamanya kalian melihatnya di mana, di iklan seumpamanya. Jadi kalau kita melihat di iklan, contohnya pembukanya seperti ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, misalnya harian Kompas yang kalian temukan. Harian Kompas tanggal 23 yang isinya menyatakan bahwa seperti apa umpamanya. Terus umpamanya dalam harian apa umpamanya Bali Pos juga boleh, atau umpamanya Kompas lagi boleh juga, tanggal berapa. Kemudian saya membaca iklan yang menyatakan dalam bahwa umpamanya PT Honda membutuhkan tenaga dalam bidang otomotif gitu. Berdasarkan hal tersebut bla bla bla, kalian sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, selanjutnya, yang nomor 2 itu informasi dari seseorang. Jika kalian memiliki teman atau kerabat, kalian bisa mengatakan, oh saya mendapatkan informasi dari teman kalian atau dari seseorang yang kalian kenal. Nah, contohnya, menurut informasi dari Bapak Wahyono umpamanya, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan tenaga administrasi. Sehubungan dengan hal itu, kalian sampaikan lagi hal-hal yang ingin kalian sampaikan. Nah, yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Jadi ada beberapa instansi yang biasanya langsung memberikan pengumuman gitu. Jadi kalian bisa alinea pembukanya itu seperti ini. Berdasarkan dengan pengumuman nomor berapa umpamanya, kemudian tanggalnya, terus tentang penerimaan karyawan di PT mana. Seperti tadi kan PT Honda, maka yang bertanda tangan di bawah ini nama kalian dibuat begitu dan identitas kalian begitu.
Nah, selanjutnya yang nomor 4 itu permohonan instansi pada sekolah. Jadi, kalau seandainya kalian umpamanya memiliki permohonan kepada instansi, utamanya di sekolah, kalian mendapatkan informasi umpamanya, contohnya seperti ini nanti alinea pembukanya. Setelah mendapatkan informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja, begitu, kalian sampaikan informasi apa yang kalian dapatkan. Yang kelima itu inisiatif sendiri. Jadi ada inisiatif kalian, kemudian contohnya itu yang bertanda tangan di bawah ini. Umpamanya nama kalian Yudi dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada itu, kalian lanjutkan lagi begitu. Jadi alinea pembuka itu kalian bisa buat sedemikian rupa tergantung dari dimana kalian mendapatkan sumber, dimana sumber lowongan itu begitu. Jadi silahkan nanti kalian cermati apakah surat lamaran yang sudah kalian buat itu sesuai seperti ini atau belum. Jadi kalian bisa pilih dari 1 sampai 5 ini yang mana kalian anggap cocok untuk alinea pembuka kalian. Oke. Untuk hari ini Ibu hanya membahas mengenai unsur-unsur dan alinea pembuka yang baru. Jadi silahkan nanti kalian kerjakan tugas individu kalian. Dan untuk kalau kalian perlu materi yang lebih banyak lagi, silahkan kalian cari di internet dan juga buku online yang sudah Ibu berikan. Oke anak-anak, setelah tadi kalian sempat mempelajari mengenai surat lamaran, sekarang Ibu berikan kalian tugas individu. Nah, tugas individu ini silahkan kalian pilih 2 surat lamaran yang sudah Ibu taruh di Google Classroom kalian. Kemudian pilih 2 dari surat lamaran itu, kan ada 6 surat lamaran, silahkan kalian pilih 2 saja. Kemudian kalian bandingkan unsur-unsur kebahasaan dalam surat lamaran itu. Surat lamaran yang Ibu pilih itu adalah surat lamaran yang ada di internet dan juga ada di buku online kalian. Jadi surat lamaran yang telah kalian buat sebelumnya itu tidak Ibu cantumkan di sini karena Ibu lihat sudah bagus-bagus semuanya dan sudah memenuhi syarat-syarat sistematika penulisan surat lamaran. Nah, unsur kolom-kolomnya silahkan sesuaikan ya. Yang pertama itu unsur kebahasaannya. Kemudian kalian tulis unsur kebahasaannya itu kan ada 6. Kalian tulis sampai 6. Kemudian surat lamaran yang kalian pilih. Umpamanya kalian pilih nomor 5 atau nomor 6. Atau kalian pilih nomor 1 atau nomor 2 seperti contoh yang Ibu berikan. Silahkan kalian sesuaikan surat lamarannya. Ingat, isi nomornya sesuai dengan urutan yang sudah Ibu berikan di PDF di Google Classroom kalian. Nah, kemudian berikan komentar terhadap kedua surat lamaran pekerjaan itu. Apakah surat lamaran itu sudah memenuhi unsur-unsur kebahasaannya atau tidak, dan berikan alasannya. Kemudian setelah itu kalian kerjakan tulis tangan menggunakan kertas double folio. Ibu harapkan tulisnya rapi dan tanpa coretan. Dan ingat satu hal lagi, harus bisa Ibu baca. Karena Ibu lihat tulisan tangan kalian ini sudah mulai tidak sesuai dengan tidak baiklah istilahnya, karena kalian sudah jarang menulis karena sering menggunakan Word ataupun PDF. Sekarang silahkan kalian tulis tangan dengan rapi. Kemudian setelah kalian selesai membuatnya, silahkan tugasnya itu dikirim di Google Classroom. Jadi nanti Ibu akan buat Google Form-nya, silahkan kalian kirim di sana. Paling lambat tanggal 4 Agustus 2021, Ibu tunggu sampai jam 12 malam. Ibu harap tidak ada yang membuat atau mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, maka Ibu akan kurangkan poinnya. Oke, untuk hari ini itu saja yang Ibu bahas dan tugasnya ingat dikerjakan. Terima kasih.